Ibu langganan, Bu? Langganan di sini. Gimana rasa tempenya, Bu? Mantap. Mantap. Ibu asli di sini, Bendul? Asli orang Bendul. Oke. Tempenya oke, Bu ya? Tempenya oke, enak, mantul pokoknya. Mantul ya, oke. Maka dilajang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ajat Sudrajat, usia 52 tahun, alamat Kampung Jawa, Pleret, Purwakarta, yang punya toko bernama Toko Jahira Snack, ya, yang berlokasi di Jalan Sukatani, Bendul, Sukatani, Purwakarta. Ini tuh Pak, toko apa sih Pak? Bapak menjual apa Pak? Saya menjual yang ini yang menu utamanya tempe goreng dan oncom Bandung dadakan gitu. Berarti konsepnya ini oleh-oleh atau? Oleh-oleh, iya, oleh-oleh. Sejak kapan Bapak mau mulai usaha ini? Saya masih baru-baru tahun ini. Tahun 2022 ini. 2022. Di sini ada apa aja Pak? Selain tempe goreng, berarti ini yang utamanya tempe goreng. Tempe goreng. Selain tempe goreng ada yang lainnya Pak? Yang tempe goreng juga kan ada macam-macam tempe ya. Ada yang tempe original yang kayak gini ya, original, ada yang pedas, yang manis gitu ya, tempe yang manis gitu ya. Selain itu yang menu utamanya itu sale Pak. Dari sale juga ada pisang, di sini. Sale ada. Pisang apa Pak? Sale pisang Ambon, ada sale pisang sim, ada sale yang namanya sale jari itu yang kecil-kecil ya, ada sale gulung, ada sale madu, dan ada juga sale keju. Nah ini Pak, balik lagi ke tempe, ini Bapak dapatkan dari mana sih produk tempenya ini? Ini produk tempenya ya bikin sendiri. Oh, Bapak produksi sendiri? Iya, produksi sendiri. Nah, awalnya sih dari mulai memahaminya dari pengalaman juga gitu. Saya jadi punya inisiatif bikin sendiri, produksi sendiri gitu. Kan kebanyakan yang di luar sana kan reseller ya, jadi produk orang didagangkan. Ya, Bapak produksi sendiri? Sendiri, bikin sendiri. Saya beli tempenya, saya beli oncomnya, saya beli bahan bakunya, lalu dibikin dengan resep Bapak dengan sendiri. Resep Bapak sendiri. Iya, cara. Nah ini Pak, ini konsepnya kan ngegorengnya itu di depan. Itu Bapak dapat ide dari mana sih Pak? Ya, yang dimaksud konsep di depan itu terutama untuk yang pelanggan-pelanggan yang beli eceran, ya kesannya kan, oh ini tempenya hangat. Untuk supplier yang suka masukin barang ke toko-toko itu kan suka lewat box, lewat mobil box, mungkin kelihatan, oh ini nih yang produksi di sini gitu. Jadi banyak keuntungannya gitu, Jadi konsepnya Bapak dapetin dari mana nih awalnya nih? Ya, awalnya sih dari kita sering belanja ke Bandung, dari Bandung juga. Kita kan dulunya kita jadi supplier di Purwakarta, belanjanya ke Bandung. Jadi inspirasi. Oh, kalau dibikin di daerah saya sendiri, mungkin untuk wilayah Purwakarta, Karawang bisa ke Purwakarta, nggak mesti ke Bandung gitu. Ini Pak, untuk reseller misalkan ini nih bisa nggak untuk penonton nih misalkan ada yang usaha reseller belanja ke sini langsung bisa langsung ke sini ya? Bisa langsung. Kalau mau sana untuk supplier gitu Pak ya. Saya nunggu untuk harga mungkin bisa nego lagi. Kita bisa membedakan sih harga untuk supplier, harga untuk pengecer, dan harga untuk yang beli yang eceran gitu, yang membuat eceran ya. Jadi kita untuk harga bisa bervariasi gitu. Bisa tergantung orang yang membelinya ini untuk supplier nih. Kalau untuk supplier mungkin ini Pak partai banyak. Iya, partai banyak gitu. Partai banyak harganya juga bisa dinego, bisa dikurangin. Kalau untuk eceran kan untuk yang beli seperempat atau setengah kilo, itu harga eceran pasti sama dengan yang toko normal, harga pasaran gitu. Kalau untuk supplier enggak. Mungkin bisa setengahnya harganya. Usaha katakanlah di tempe crispy ini, tempe goreng ini kan tidak semua orang bisa gitu cara gorengnya. Itu Pak dapat ilmu dari mana awalnya Pak? Sebenarnya saya tuh kalau untuk ilmu ngegoreng, saya juga belum bisa sih ya, belum paham gitu masalahnya. Cuman masalahnya kan kita juga untuk
mendalami masalah ini, mendalami jualan ini, mungkin untuk bisa merekrut orang, jadi sama-sama untung gitu. Yang ahli-ahlinya Bapak itu jadi merekrut pegawai yang pegawai yang udah ahli gitu, jadi kita sama-sama menguntungkan kan gitu. mempekerjakan orang yang sudah Mempekerjakan yang sudah ahlinya, karena ini kan tempe Bandung, yang ahlinya juga orang Bandung juga. Iya. Berarti bahan baku datangkan dari mana ya? Dari Bandung juga. Iya, supplier Bandung yang bahan bakunya itu. Yang ada yang misalnya yang ada di Purwakarta ya di Purwakarta. Ini untuk harga berapa sih Pak? Tempenya. Tempe ya untuk grosir ya, untuk jualan grosir kan. Kalau ini ke grosir ini 5 kilo. 5 kilo tuh yang jatuh harganya 40 1 kilo. Yang berarti yang 5 kilo itu yang harganya sampai 200, kadang bisa nyampe dikurangin bisa 19. Nah ini untuk paket ini berapa kilo ini Pak? Ini 5 kilo. 5 kilo yang 200.000. Yang 200.000 itu maksimal ya. Maksimal ya. 200.000. Ini Pak, untuk omset per hari pernah mencapai paling tinggi berapa Pak? Kalau omset oleh-oleh ya nggak bisa diprediksikan. Mungkin karena bentuknya oleh-oleh, mungkin yang jadi target omset yang paling besar tuh hari libur aja. Iya. Weekend gitu ya. Kalau untuk weekend ya maksimal kadang nyampe 2 juta, 1,5 juta kadang gitu ya. Kalau untuk hari-hari biasa kan mungkin karena aktivitas kerja nggak fokus ya, beda lagi sama bahan-bahan baku atau sama itu yang jualan itu. Kalau ini paling 600, 700. Berarti ini lebih diutamakan untuk pengunjung ya dari hiburan, buat oleh-oleh, ini kan buat cendera mata juga kan. Iya. Ini Bapak buka dari jam berapa Pak? Ini kalau saya buka dari jam 8 sampai jam 8 pagi, tutup jam berapa? Jam 10. Jam 10 Iya, malam. jam 10 malam. Buka tiap hari. Buka tiap hari. Goreng tiap hari. Goreng tiap hari. Berarti tempe ini fresh ya Pak? Fresh, ya fresh. Ini sama Akang siapa ini namanya? Kang Haji. Kang Haji? Ini kalau ngegoreng berapa lama nih? Biasanya kata ininya nyampe matang. Membutuhkan waktu berapa menit nih? Setengah jam. Setengah jam ya. Oke. Ini pernah ngitung nggak satu hari itu berapa ratus berapa ribu sih Pak? Apanya? Ngegorengnya? Sehari. Ini ngegoreng dari mulai jam berapa nih? Setar pagi? Dari jam 11 lah. Jam 11 duhur siang. Nyampe nanti berhenti jam berapa? Jam 5 maghrib paling lah. Maghrib ya? Jam 6 lah. Jam 6. Di situ udah nggak goreng lagi malam. Enggak ya. Kalau ini kan yang lebih utamanya ini kalau udah begini kan nanti kita buangnya ke grosir lagi gitu. Oh, udah ada yang nampungnya, iya. Ya grosir. Kalau kita stand ini kan dipajang sih buat ada pengunjung ke sini. ya ada pengunjung eceran itu yang jual eceran. Kalau untuk yang kayak gini kita mesti punya lawak, punya ininya, punya pembuangannya. Langsung di-drop sama grosir, iya. Perusahaan ini mesti ada kerjasamanya gitu. Kalau mengandalkan eceran nggak bakalan bisa, soalnya ini kan mesti dikeluarin. Ini Pak, suka duka selama Bapak menjalankan usaha ini apa Pak? Yang suka dukanya, yang sukanya ya masalahnya kalau untuk suka sih, kalau udah misalnya udah dijalanin gitu ya, udah ada bahan bakunya ya, atau yang kerjanya udah ada, ya itu udah pastilah suka lah, nggak ada permasalahan gitu ya. Mungkin masalahnya mungkin tergantung ada pengunjung atau tidaknya gitu. Kalau untuk dukanya ya Pak banyak sih Pak. Pertama ya katakan saya tergantung sama yang kerja gitu ya, sama yang kerja. Dukanya kalau udah nggak ada yang kerja gitu. Ada yang izin, ada yang enggak. Ya gitu. Berarti udah off aja gitu. Off aja ya. Stop aja produksi. Stop aja kalau nggak udah ada yang kerja ya stop produksi. Berarti yang intinya ya itu aja, keuangannya aja. Kalau kita keuangannya masih mendukung ya bisa kita kerja terus, bikin barang sampai penuh gitu ya. Nanti kita jualnya menguntungkan juga, yang itu juga untung. Kalau kita emang dukanya itu ya kalau misalnya ada pekerja yang libur, otomatis ini udah berhenti aja. Nah, udah berhenti aja. Soalnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Motivasi bagi saudara-saudara kita di luar sana yang masih belum
masih ragu untuk memulai wira swasta? Apa sih Pak motivasi untuk usaha ini? Masalahnya tuh kalau untuk motivasi yang belum gitu ya, motivasi itu berjalannya dengan sendirinya Pak. Kalau misalnya kita bekerja, motivasinya kita tuh cari yang keinginan kita gitu. Saya bisa seperti ini, ya perjuangin seperti itu. Saya juga begitu Pak. Saya juga orang kerja tadinya. Setelah saya memahami gitu ya, oh kayak gini nih, bikin tempe kayak gini, terus prospeknya ke depannya kalau bayar begini. Jadi kita mendalami dulu gitu satu produk gitu, misalnya kalau kita mau bikin produksi. Kalau bedanya kalau kita mau buka warung kan gitu ya, apa aja banyak yang iya, tinggal disimpan, tinggal beli, tinggal itu ya. Tapi kalau untuk bikin produksi kita tuh mesti memahami dulu gitu. Apa untuk kalau kita memproduksi seperti ini prospeknya apa, terus untuk pemasarannya gimana kan susah gitu. Dari hulu ke hilirnya dipikirin dulu. Iya, masih dipikirin dulu. Iya, nggak bisa bermodal nekat karena ada uang jadi gitu, nggak bisa juga. Walaupun kita punya uang, kalau modalnya modal nekat itu akhirnya bisa tanpa habis juga gitu. Yang disebut itu ada modal tapi nggak ada pengalaman, susah gitu ya. Kalau ada pengalaman nggak ada modal juga susah juga Pak. Jadi dua-duanya mesti berjalan. Tapi ya kalau kita punya pegangan, kalau kita punya keinginan, mesti ditentukan dulu keinginannya itu apa. Bikin produksi apa, mau bikin glosir nggak? Untuk membuat glosir kita tinggal menampung aja Pak. Tapi untuk produksi itu mesti benar-benar gitu Pak memprediksikannya. Tersenyum tenang walau